Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Celebrity yang part keempat. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo membu cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya terlihat Ari yang mendatangi kantor polisi. Di sini dia menjelaskan kejadian di klub tentang obat terlarang dan pria yang tewas. Namun dia bukanlah orang yang menyebarkan berita di internet. Mendengar hal itu, detektif di sana bingung mengapa Ari mengatakannya. Karena bisa saja Ari menghindar dari permasalahan tersebut. Namun Ari merasa jika saat ini dia merasa bersalah. Oleh karena itu dia memberitahu kejadian tersebut kepada polisi. Sementara di tempat lain, kelompok Gavin Society melihat percakapan antara BBB Famous dan Ari. Di dalam percakapan itu, Ari mengancam seseorang untuk memberitahu kelemahan dari mereka. Dan hal itulah yang membuat Ari mengetahui semuanya. Di sini Chae-hee pun berencana untuk menghancurkan Ari karena dia yakin yang menulis berita hoax di internet adalah Ari. Di sisi lain terlihat Ari yang menemui Si-hyun. Di sini dia mengatakan jika dirinya dari kantor polisi dan mengatakan semuanya. Mendengar hal itu Si-hyun sangat bingung karena dirinya khawatir Ari akan ikut terluka. Namun Ari juga bingung dan merasa itu adalah satu-satunya jalan untuk menebus rasa bersalahnya. Akan tetapi Ari hanya mengatakan kejadian yang dilihatnya sendiri. Selain itu Ari tak tahu dengan pria yang meninggal dan mungkin akan menjadi urusan Si-hyun dan suaminya. Setelah kepulangan Ari, Si-hyun pun langsung menghubungi Jun-kyung. Dan hal itu membuatnya segera bergegas. Di sisi lain, detektif yang menerima penjelasan dari Ari tiba-tiba dipindah tugaskan. Dan hal itu membuat sang detektif bingung. Namun kepala polisi tak mau mendengar apapun. Setelah itu, Tae-jun mendapat kabar dari polisi jika mereka sudah mengurus semuanya dan untuk yang menyebar rumor sudah ditemukan, yang dimana orang itu adalah Min-hee. Melihat hal itu, Tae-jun pun tak menyangka. Kemudian dia memikirkan akan sesuatu. Di sisi lain terlihat ibu Ari dan pegawai toko yang merayakan penjualan mereka mencapai 5 miliar. Dan juga Jung-sun sudah mulai baikan dengan Ari. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat akun pembenci Ari. Sang ibu pun panik karena akun tersebut mengekspos percakapan Ari dengan BBB Famous. Di tempat yang berbeda, Ari menemui Paman Park. Di sini dia memintanya untuk menghentikan produksi sementara waktu. Namun Paman Park akan tetap melanjutkannya karena terlihat banyak tawaran yang masuk. Di saat akan menjelaskan masalah yang terjadi, Ari ditelepon oleh sang ibu. Kemudian Jung-kyung juga datang ke sana. Kemudian mereka melihat akun BBB Famous yang mengunggah percakapannya yang sudah diedit. Melihat hal itu, Ari berniat ingin mengakhiri Chae-hee dan para Gavin Society yang lain. Percakapan yang sudah diedit itu memicu penggemar Ari untuk tak mendukung Ari lagi. Karena mereka yakin jika sebenarnya Gavin Society adalah korban dari kebusukan Ari. Dan dalam waktu yang singkat, nama Ari langsung hancur. Akun BBB Famous juga mengaku jika dirinya adalah korban dari kejahatan Ari. Singkat cerita, terlihat Ari yang mendatangi selebgram yang sebelumnya datang ke toko Ari. Di sini dia langsung menuduh orang tersebut sebagai BBB Famous. Karena saat pertama kali bertemu, perkataan orang itu mirip dengan BBB Famous. Namun wanita itu hanya tertawa karena Ari sudah menuduh orang yang salah. Karena di dalam dunia selebritis tak ada yang benar-benar ingin membantu termasuk akun BBB Famous. Setelah itu Ari kembali menemui Jun-kyung. Di sini Jun-kyung meminta Ari untuk tenang karena dirinya akan membantu Ari mengajukan gugatan dan kolaborasi mereka akan tetap berjalan. Namun Ari tak menginginkan hal itu karena dirinya tak ingin Jung-kyung ikut jatuh bersamanya. Di sini Jung-kyung yakin jika sekarang hanya permulaan karena sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Dan untuk itulah Jung-kyung akan mendukung Ari dari belakang. Singkat cerita terlihat Ari dan Jung-sun. Di sini Jung-sun mengatakan jika menurutnya berita yang menganggap Ari orang gila dan populer dari kebusukan terus tersebar. Dan orang-orang yang tak begitu mengenal Ari langsung percaya begitu saja dengan kata-kata tersebut.
Di sisi lain, Min-hee menghubungi Gabin Society. Di sini dia yakin jika Ari akan bersikap seolah-olah dia yang menjadi korban. Namun semua orang tak akan ada yang mempercayainya. Selang beberapa waktu terlihat Tae-jun yang datang bersama suami Min-hee. Di sini Min-hee yang bingung, suaminya pun menjelaskan jika mereka sudah ketahuan karena menyebar berita tentang pesta obat terlarang. Mendengar hal itu, Min-hee pun tak bisa berkutik lagi. Di sini Min-hee beralasan jika Ari adalah orang yang bersalah dan dirinya tak berniat untuk merugikan Chae-hee. Akan tetapi, Tae-jun akan membongkar kejahatan yang Min-hee dan suaminya lakukan karena dirinya mengetahui jika suami Min-hee memanipulasi bisnis mobil supernya. Mendengar hal itu, suami Min-hee pun memohon untuk tak membongkarnya. Dan juga dari awal Min-hee yang menyebarkan berita tersebut. Melihat mereka berdua yang memohon, Tae-jun pun meminta Min-hee untuk menuruti perintahnya. Di tempat lain terlihat Ari yang akan melakukan klarifikasi sambil siaran langsung. Terlihat banyak orang yang kecewa, namun Ari tetap membenarkan dirinya. Kelompok Gabin Society yang lain menjadi kesal karena takutnya Ari akan membongkar kejadian di klub waktu itu. Di sini Ari juga mengaku bersalah dan sekarang dia tak akan menyembunyikan rahasianya dan menguak apa yang sedang terjadi. Akan tetapi di saat Ari ingin menunjukkan bukti yang sebenarnya, sang ibu dan Jungsun melihat Min-hee yang siaran langsung. Di sini dia berbohong sambil menangis, di mana dia membenarkan jika dirinya menebar kebohongan di internet karena diancam oleh Ari. Di sini dia menjelaskan jika Ari iri dengan Gabin Society. Ibu Ari yang melihat hal itu, dia pun semakin tak terima. Hingga akhirnya sang ibu pun pingsan. Dan kini semua orang semakin menghujat Ari. Di keesokan harinya, Si-hyun mendatangi Tae-jun. Di sini dia sudah mengetahui jika Tae-jun yang menyuruh Min-hee untuk melakukan siaran langsung dan berbohong. Hal itu membuat Si-hyun tak menyukai Tae-jun karena melimpahkan semuanya kepada Ari. Namun Tae-jun justru kesal dan menyalahkan Ari karena seharusnya mereka tak berurusan dengan Ari. Di sini Tae-jun juga yakin jika kedatangan Si-hyun ada sangkut pautnya dengan Jung-kyuk. Mendengar hal itu membuat Si-hyun semakin kesal. Kemudian dia akan mengajukan perceraian. Selang beberapa waktu, Jung-kyung datang untuk menghentikan sikap Tae-jun. Di sini dia juga membawa dokumen berisi kejahatan firma hukum milik Tae-jun. Jung-kyung sendiri akan menjadi saksi seperti yang Ari lakukan. Setelah mereka keluar dari sana, Jung-kyung menyuruh asistennya untuk mengantarkan Si-hyun. Sementara Jung-kyung akan pergi ke suatu tempat. Sebelum mereka berpisah, Si-hyun juga akan menjadi saksi karena dirinya ingin membantu Ari. Di sini dia juga meminta Jung-kyung untuk melakukannya. Di dalam kantor terlihat Tae-jun yang menghubungi pemilik klub. Di sini dia mengatakan jika Jung-kyung merupakan sebuah ancaman besar. Oleh karena itu dia disuruh untuk membereskannya. Sementara di tempat lain, Paman Park yang mengurus produksi terlihat putus asa karena banyak produk yang tak terjual dan sebagian besar juga dikembalikan oleh sang pembeli. Di rumah terlihat adik Ari yang mengatakan jika beberapa akun yang menyebar kebencian kepada Ari sudah tertangkap. Sesamanya di kantor polisi, Ari diarahkan ke orang di balik akun pembencinya. Di sisi lain, Jung-kyung sempat mengirim pesan untuk Ari, yang dimana dia mengajak makan malam. Namun di saat Ari melihat salah satu pelakunya adalah Jungsun, dia pun terkejut dan menjatuhkan handphonenya. Dan pesan dari Jung-kyung tak sempat dia lihat. Di sisi lain terlihat Jung-kyung yang tertabrak mobil. Hal itu membuat Jung-kyung tak sadarkan diri. Di kantor polisi, Ari masih tak percaya. Karena orang yang menjatuhkan Ari selama ini adalah sahabatnya sendiri. Di sini Jungsun merasa bersalah dan menyesal. Namun Ari sudah terlanjur sakit hati dengan sahabatnya tersebut. 근데 이건 어떻게 견뎌하는 건데? 야, 내 심정이 지금 어떡하는데? 정말이야. Di waktu sekarang, siaran langsung Ari tersebar dan menjadi topik hangat. Hingga kini banyak orang yang akhirnya mempertanyakan kinerja polisi. Kemudian mereka juga menyuruh untuk menyelidiki firma hukum Tae-jun. Dan hal itu yang Ari harapkan, karena di saat suatu masalah menjadi viral, maka akan ditinjak lanjuti. Kemudian salah satu detektif akhirnya datang ke kantor kejaksaan. Di sini dia menunjukkan siaran langsung Ari, agar kejahatan yang dia sebutkan segera diselidiki. Namun kejaksaan bingung karena Ari sudah tiada. Dan jika Ari masih hidup, seharusnya dia membuat laporan ke polisi, bukan malah siaran langsung. Kemudian sang detektif mengatakan jika sebelumnya Ari sudah pernah melapor, namun Tae-jun mengubur kasus tersebut. Dan saat ini di kantor Tae-jun terlihat mereka yang kebingungan. Kemudian mereka mencoba untuk menghapus seluruh dokumen kejahatannya. Di sini Tae-jun meminta anak buahnya untuk mempercepat melacak keberadaan Ari.
Namun Taejun mendapat laporan jika surat penangkapannya sudah keluar. Di waktu sebelumnya, Ari mendapat kabar operasi Jungkyung yang sudah berhasil. Akan tetapi Jungkyung masih belum tersadar. Di sini Ari benar-benar sedih. Dirinya ingin melihat Jungkyung secara langsung. Dan hal itu membuat Ari teringat dengan ajakan Jungkyung yang makan malam bersama. Setelah itu Ari mendapat kabar jika Paman Park sudah tiada. Dengan semua yang dilalui oleh Ari, dia merasa hidupnya sudah benar-benar hancur. Singkat cerita, terlihat akun membenci yang lain menyebutkan jika Ari adalah penjahat dan pembunuh. Berita yang tersebar menyebutkan jika Paman Park yang mengakhiri hidupnya karena tekanan kerja dari Ari. Banyak komentar yang menuduh Ari sebagai orang paling jahat dan seharusnya Ari yang mati. Ari sendiri sudah tak bisa berbuat apapun karena kebanyakan orang lebih suka melihat orang lain terjatuh. Dan mereka yang berada di internet tak begitu mengenal Ari, namun sangat membencinya. Hal itu membuat Ari berpikir apakah mungkin dia akan menuruti permintaan mereka. Di sisi lain, Sihun melihat siaran langsung para Gabin Society dan mereka masih bisa berjualan dengan tenang. Mereka juga terlihat saling mendukung. Setelah itu Sihun menghubungi Ari, namun nomornya tak bisa dihubungi. Selang beberapa waktu, Taejun masuk dengan kesal karena dirinya menerima surat perceraian dari Sihyun. Di sini Sihyun ingin menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin dan juga dia akan menggantikan Jungkyung untuk membantu Ari, yang dimana Sihyun akan bersaksi atas apa yang suaminya lakukan. Mendengar hal itu, Taejun tak terima. Kemudian dia mengungkit masa lalunya, di mana jika Sihyun tak menjadi istrinya, ayahnya akan masuk penjara karena tuduhan korupsi. Dan di saat Sihyun tak jadi istrinya lagi, Taejun akan mempublikasikan segala kejahatan yang ayah Sihyun lakukan. Di tempat lain terlihat Ari yang menemui Jungkyung sambil mengingat kenangannya di saat bersama Jungkyung. Ari juga berkata jika saat ini dia membutuhkan bantuan Jungkyung. Terlihat ibu Jungkyung yang mendapat kabar jika operasinya berjalan lancar. Setelah itu Sihyun datang dan menyapa sang ibu. Di sini sang ibu berterima kasih karena Sihyun sudah sering berkunjung. Di tempat lain terlihat Ari yang berada di rooftop. Selang beberapa waktu Sihyun datang dan menghentikan langkah kaki Ari. Di sini Sihyun ingin tahu apa yang Ari coba lakukan. Kemudian Ari pun menangis, dia sudah tak tahan lagi karena banyak orang yang harus terlibat. Ari sendiri tak sanggup jika kesalahannya melukai orang lain. Terlihat Sihyun yang mengiyakannya jika semua yang terjadi memang kesalahan Ari. Namun yang terjadi kepada Jungkyung dan dirinya karena pilihannya sendiri. Dan mereka siap menanggung konsekuensinya. Di sini Sihyun menyuruh Ari untuk tak menyalahkan dirinya sendiri. Dan juga meminta Ari untuk bertahan dengan hal itu. Di hari ke-7 Ari melakukan siaran langsung, terlihat Taejun yang dikerumuni banyak wartawan yang bertanya tentang kasusnya. Namun Taejun tak memberikan tanggapan apapun. Sementara Yurang terlihat sedang mengemasi barangnya. Namun detektif datang dan membawa surat penggeledahan. Mereka pun tak berkutik. Di sisi lain Minhee mengunjungi ibu Ari yang dipenjara. Namun sang ibu semakin kesal karena Ari tak memiliki teman seperti Minhee. Dan kedatangan Minhee hanya untuk mengetahui keberadaan Ari sekarang. Namun sang ibu sudah terlanjur emosi karena Minhee adalah orang yang melaporkan sang ibu atas penggelapan pajak. Singkat cerita, seorang detektif akhirnya mendapatkan laporan jika keberadaan Ari dari lokasi IP address-nya sudah berhasil ditemukan. Dan timnya Taejun juga berhasil menemukan keberadaan Ari. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk segera menyingkirkan Ari sebelum polisi datang. Ari sendiri juga sudah menyadari jika lokasinya saat ini sudah diketahui. Dan mungkin ini adalah siaran langsung yang terakhir. Di sisi lain, Jungkyung juga mendapat lokasi Ari berada. Kemudian dia pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian anak buah Taejun sudah datang ke sana bersama dengan para polisi. Jungkyung yang datang lebih awal, dia berhasil untuk masuk ke tempat tersebut. Namun dia sempat terdiam karena yang dia lihat bukanlah Ari, melainkan Jungsun yang menggunakan fitur pengubah wajah untuk siaran langsung tersebut. Yang ternyata 3 bulan yang lalu Ari sempat menghubungi Sihyun karena ada yang ingin dia katakan. Ari tak ingin jatuh seperti sekarang. Dia hanya ingin orang yang jahat kepadanya membayar apa yang sudah mereka lakukan. Dan untuk itu Ari akan menerima harganya. Setelah Ari mematikan telepon, dia pun langsung melajukan mobilnya masuk ke dalam sungai.
Singkat cerita, terlihat wartawan yang ke kantor polisi karena mereka belum memberikan pernyataan tentang kasus di siaran langsung Ari. Sang detektif lalu mendatangi kepala polisi. Di sini kepala polisi merasa kesal karena kegaduhan selama ini adalah kecerdasan buatan dan masyarakat tertipu. Di sisi lain, adik Ari sudah menyerahkan diri. Dan alasannya melakukan semua itu karena ingin membalas orang yang jahat kepada kakaknya. Karena orang yang menyebabkan Ari menderita harus ikut menderita. Di sini sang detektif pun kesal karena kini Korea menjadi gempar akibat siaran langsung tersebut. Namun sang adik bangga karena memang itu adalah tujuannya. Jung Sun sendiri juga dimintai keterangan yang dimana mereka sudah merencanakannya. Dan orang yang sudah melukai Ari akan semakin panik ketika mengetahui Ari masih hidup. Kemudian di saat ditanya apakah Ari sudah benar-benar mati, adiknya juga tak mengetahuinya. Dan yang pasti Ari sudah menghilang. Di tempat lain terlihat Jung Kyung yang menyuruh anak buahnya untuk bersiap menjalankan rencananya. Dan sekarang Chae-hye ditangkap atas kasus penyalahgunaan obat terlarang. Di sisi lain terlihat Min-hye yang mengemasi tas mahalnya. Kemudian di saat melihat Yurang datang, dia langsung memintanya untuk membantu mengemasi barang tersebut dan menaruh di rumah Yurang. Namun Yurang berkata jika di rumahnya sudah tak ada ruang lagi. Karena saat ini suaminya ditangkap polisi, kliniknya ditutup. Dan keluarganya sudah hancur. Dan semua itu karena Min-hye yang mengunggah berita di internet. Di sini dia juga mengatakan jika Min-hye tak akan bisa lari karena Yurang sudah melaporkannya ke polisi. Yang dimana produk Min-hye memiliki banyak kejahatan. Mendengar hal itu, Min-hye pun berpura-pura baik dan mencoba untuk membujuk Yurang. Namun Yurang berkata jika Min-hye tak pantas disebut manusia. Dan hubungan mereka berakhir sampai di sini. Singkat cerita, terlihat Taejun yang diinterogasi. Di sini Taejun mengaku jika perusahaannya tak ada hubungannya dengan kasus kematian pria di klub tersebut. Namun suami Yurang yang merupakan dokter di klinik itu sudah mengakui semuanya. Jika tindakan yang dia lakukan atas perintah Taejun. Di sisi lain, pemilik klub sedang diinterogasi. Namun dia langsung membantah atas tudingan terkait obat terlarang di klubnya. Namun yang ditanyakan bukan masalah tersebut, melainkan soal percobaan pembunuhan Jun Kyung. Kemudian datang seorang pengacara yang akan membela pemilik klub. Dan hal itu membuatnya sedikit lebih tenang. Di tempat lain terlihat Taejun yang berada di toilet. Di sini dia sedikit panik karena masalah yang dihadapinya. Dan Taejun mencoba untuk menghubungi pengacaranya agar mendapat bantuan. Selang beberapa waktu terlihat Jun Kyung yang datang di sana. Di sini dia berkata jika pengacara yang Taejun hubungi saat ini sedang menemani pemilik klub. Dan saat ini pemilik klub dibingungkan dengan pernyataan pengacara tersebut. Yang dimana dia membenarkan apa yang terjadi saat itu. Dan menurut sang pengacara, hukuman kepada pemilik klub akan dikurangi jika kecelakaan yang dia sengaja semuanya atas perintah dari Taejun. Di dalam toilet, Jung Kyung menjelaskan kepada Taejun jika sekarang tak ada yang berpihak kepadanya. Karena sebelumnya Jung Kyung bertemu dengan sang pengacara. Kemudian dia menunjukkan bukti catatan telepon sebelum kecelakaan yang dialami oleh Jun Kyung. Yang dimana pemilik klub ditugaskan untuk membunuh Jung Kyung. Mendengar hal itu, Taejun pun tetap percaya dengan firma hukumnya. Karena tak mungkin firma hukumnya akan hancur. Namun Jung Kyung meminta Taejun untuk menerima kenyataan tersebut. Dan dirinya harus siap untuk masuk penjara karena kejahatan yang dibuatnya sendiri. Di tempat pijat terlihat wanita yang bernama Eun-si yang mendapat request untuk memijat Si-hyun. Di sini Eun-si diminta untuk melayani Si-hyun dengan baik karena Si-hyun merupakan tamu yang spesial. Di saat dia memasuki ruangan terlihat Si-hyun yang memakai topi dan masker dan hanya diam saja. Di sini Eun-si merasa serba salah. Kemudian dia pun meminta Si-hyun untuk menjawab jika ada seseorang yang bertanya. Kemudian di saat Si-hyun membuka masker dan topinya, ternyata dia bukanlah Si-hyun, melainkan Ari. Kedatangan Ari sendiri hanya ingin melihat seperti apa orang yang tak mengenalnya namun sangat membencinya. Mendengar hal itu, Eun-si semakin ketakutan di saat melihat sosok Ari. Yang dimana Ari sudah mengetahui jika sosok di balik akun BBB Famous adalah Eun-si. Di sini Ari menceritakan jika dirinya masih hidup, dia akan mencari pokok permasalahannya, yaitu Eun-si. Kemudian Ari memintanya untuk menatap matanya yang haus akan kebencian. Seperti Eun-si di saat menulis semua komentar jahat tentangnya. Namun Eun-si tak berani melakukannya, karena Eun-si senang menginjak dan mempermalukan orang lain di balik layar. Dan Ari sendiri akan menguak siapa sosok di balik akun BBB Famous. Eun-si yang sudah terlanjur ketahuan, dia pun langsung mendorong Ari dan pergi dari sana.
Kemudian Si-hyun masuk untuk melihat keadaan Ari. Setelah itu terlihat Eun-si yang segera berkemas dan pergi dari tempat itu. Namun Ari dan Si-hyun sudah berada di sana untuk menghentikannya. Melihat hal itu, Eun-si pun langsung memecahkan kaca di sana. Kemudian dia pun tertawa dan berkata, jika dirinya tak terima kehidupan Gabin Society yang terus membual di media sosial. Karena aslinya mereka sangat buruk. Dan juga Gabin Society tak pantas mendapatkan semua kemudahan itu. Karena orang biasa seperti dirinya bagaikan sampah. Kemudian dia pun langsung pergi dari sana melalui jendela. Setelah kejadian itu, Ari mencoba untuk menenangkan diri. Dan juga Si-hyun ikut menenangkan Ari yang sempat terkejut. Karena dia tak mengira jika berakhir seperti itu. Karena bukan hal itu yang diinginkan oleh Ari. Setelah itu Si-hyun berkata jika Eun-si hanya mengalami cedera dan masih hidup. Selang beberapa waktu terlihat Jun-kyung yang datang ke sana. Hal itu membuat Ari tak menyangka. Karena sekarang Jun-kyung sudah kembali dan pulih. Hal itu berkat Si-hyun yang menghubungi Jun-kyung. Karena Jun-kyung adalah orang yang paling dinantikan oleh Ari. Setelah itu Si-hyun pun meninggalkan mereka berdua. Di sini Jun-kyung pun langsung memeluknya. Kemudian dia juga meminta Ari agar tak menghilang lagi. Mendengar hal itu Ari pun langsung menangis. Singkat cerita, akhirnya sang ibu terbebas dari penjara. Dirinya terlihat senang bisa kembali ke rumah lamanya. Namun dia sedikit kesal karena selama ini adik dan sahabatnya Ari menyembunyikan keberadaan Ari darinya. Dan hal itu mereka lakukan karena mulut sang ibu terkadang bisa merusak rencana mereka. Sementara di sisi lain terlihat Ari yang datang ke tempatnya Eun-si. Di sini tempat itu benar-benar kotor karena mungkin Eun-si terlalu sibuk untuk mengurus kehidupan orang lain sehingga kehidupannya sendiri tak terurus. Di saat Si-hyun datang dia berkata jika sebentar lagi tempat tersebut akan dibersihkan. Di saat Ari pulang ke rumah dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Karena Ari sendiri tak ingin semua orang bisa berubah tiba-tiba menyukainya dan tiba-tiba membencinya. Akan tetapi, film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika roda kehidupan akan selalu berputar. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk memiliki mental yang kuat. Karena di saat kita lagi turun, kita masih memiliki api semangat untuk melanjutkan kehidupan. Bisa diibaratkan diam seperti pemain sepak bola, bergerak membawa sempak tetangga.